Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke? Gua kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton video. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, terutama untuk kelas 9. Ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi anak-anak kelas 9 yang saat ini masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan kalian segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, walaupun kita belum dapat pembelajaran dengan tatap muka, nah untuk hari ini kita akan mulai untuk pembelajaran lewat video ya, ataupun pembelajaran lewat daring ya. Nah, minggu kemarin Ustadz sudah menyampaikan materi tentang internet ya. Nah, untuk hari ini ya, Ustadz akan menyampaikan materi tentang beberapa layanan-layanan aplikasi di internet yang sudah Ustadz sampaikan materinya ya. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini itu adalah supaya kalian atau siswa dapat mengetahui apa saja sih macam-macam dari aplikasi layanan yang ada di internet. Oke, anak-anakku sekalian, supaya pembelajaran kita dapat bermanfaat dan dapat kita serap dengan baik, mari kita pada pagi hari ini mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar tentang beberapa layanan yang ada di internet. Silahkan kalian siapkan untuk lembar kerjanya ya. Kemudian nanti setelah dari video ini silahkan kalian bisa kerjakan tugasnya ya, supaya sebagai mengukur sampai di mana sih kepemahaman kalian untuk materi pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ayo kita mulai. Ya, anak-anakku sekalian kelas 9 ya, pada hari ini ya kita akan belajar mengenai tentang beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di internet ya, aplikasi atau layanan-layanan yang ada di internet. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai untuk beberapa layanan-layanan atau aplikasi yang ada di internet ya, kita perlu tahu dulu ya, apa sih yang namanya aplikasi internet itu ya. Nah, di sini aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau kita biasa disebut dengan online ya. Online itu adalah suatu keadaan di mana kita terhubung dengan jaringan internet. Nah, ini adalah yang namanya aplikasi internet. Aplikasi yang hanya ada di internet dan kita menjalankannya pun harus dengan menggunakan jaringan internet. Nah, itu adalah pengertian dari aplikasi atau layanan-layanan yang ada di internet. Nah, kemudian untuk macam-macam layanan atau aplikasi yang ada di internet, yang pertama adalah www, World Wide Web. www adalah sebuah berkas dokumen yang disimpan di komputer induk atau server di seluruh dunia. Nah, pada umumnya berkas dokumen ini dibuat dengan menggunakan format bahasa HTML, atau HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, www itu ya, itu sudah biasa kalian tahu ya.
Contohnya gini, ketika kalian akan masuk ke Google, pasti di depannya ada www.google.com. Nah, itu adalah yang namanya World Wide Web. Ya, adalah berkas dokumen, ya, sebuah berkas dokumen yang disimpan di komputer induk di seluruh dunia. Ya, umpamanya kalau Google itu berarti berkas dokumennya itu disimpan di komputer induk milik Google. Nah, kita gimana cara untuk melihatnya? Yaitu dengan mengetikkan alamatnya dari Google. Itu World Wide Web. Kemudian yang kedua adalah aplikasi internet email. Ya, kita biasa menggunakan email untuk apa? Untuk membuat surat secara online. Kemudian ketika kita punya HP Android, pasti kita masuknya harus menggunakan Gmail. Ya, Gmail itu adalah email yang diciptakan oleh Google. Ya, nah itulah yang namanya email. Email kepanjangannya dari electronic mail. Ya, email itu adalah kepanjangannya dari electronic mail atau surat elektronik. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi internet mailing list. Nah, mailing list itu adalah aplikasi internet untuk saling bertukar informasi sesama grup milis via email. Ya, jadi bertukar informasinya itu melalui email. Ya. Nah, kelemahan dari email milis ini, kalian pasti akan disibukkan dengan banyak email yang masuk ke dalam inbox. Ya, jadi kalian tidak langsung bertemu atau tidak langsung bercakap dengan teman kalian atau rekan diskusi, tapi itu melewati email. Nah, itu adalah mailing list. Kemudian yang yang selanjutnya itu yaitu aplikasi internet newsgroup. Newsgroup itu hampir sama dengan mailing list, tapi bedanya kalau newsgroup contohnya gini, ketika ada sebuah makalah, ya, atau ketika kalian mencari sebuah materi, kemudian di bawahnya itu banyak komentar-komentar. Nah, komentar-komentar tersebut itulah yang namanya newsgroup. Ya, diskusi, tapi diskusi dalam sebuah forum, tapi kaitannya dengan materi yang ada di atasnya, itu yang namanya newsgroup. Nah, selanjutnya adalah IRC. Kalau IRC saat ini memang sudah jarang sekali digunakan. Dulu sebelum adanya Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan lain sebagainya, itu pertama kali muncul namanya IRC atau Internet Relay Chatting. Ya, IRC, Internet Relay Chatting. Ya, dulu aplikasinya namanya adalah MIRC. Jadi kalian ya hampir seperti Messenger, ya, seperti Messenger. Tapi di sini kalian bisa masuk ke dalam sebuah forum, kemudian kalian ngobrol langsung dengan yang ada di forum tersebut, baik itu lewat Japri maupun lewat forum. Kemudian yang selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol. FTP atau File Transfer Protocol. Nah, File Transfer Protocol itu adalah sebuah aplikasi di internet yang digunakan untuk mengambil, ya, kalau kita lakukan itu mengambil file dari internet, itu adalah namanya download. Dan untuk mengirim, ya, ketika kita mengirim file ke dalam internet, makanya namanya upload dari komputer satu ke komputer lain. Nah, itu adalah FTP, ya, sebuah aplikasi di internet yang digunakan untuk mengambil dan mengirim file dari satu komputer ke komputer lain. Ya, contohnya ketika kita akan mengambil film, kita akan mengambil file dari YouTube, lagu dan lain sebagainya, itu yang namanya download. Dan kita akan namanya upload foto, upload lain sebagainya, itulah yang namanya upload, ya, kirim, ya, ketika kita mengirim gambar ke internet itu namanya adalah upload. Ya, jadi file
FTP itu terbagi menjadi dua, yaitu download dan upload. Selanjutnya adalah telnet, ya, telecommunication network. Nah, telnet ini sebuah protokol jaringan yang digunakan pada internet atau LAN untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis teks interaksi dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Artinya gini, yang namanya internet telnet, ya, itu sebuah protokol jaringan, ya, dengan menggunakan internet. Atau gini, kalian dapat mengoperasikan komputer dari jarak jauh, itu namanya telnet. Tapi komputer kalian harus disetting telnet terlebih dahulu. Contohnya gini, umpamanya kalian pergi ke luar kota, kemudian ada file yang tertinggal di rumah. Nah, komputer kalian ini sudah kalian setting, tinggal kalian telepon ke rumah, kemudian untuk menyalakan komputernya. Nah, dari luar kota itu kamu bisa mengoperasikan komputer kamu dari jauh. Nah, itulah yang namanya telnet, telecommunication network. Nah, selanjutnya itu adalah koper. Ya, koper itu hampir mirip seperti Google. Bedanya kalau koper ini pasti berbasis teks. Ya, kalau di Google itu kan sudah ada gambar, foto, YouTube dan lain sebagainya. Tapi kalau koper itu hanya mengambil yang berupa teks, mirip seperti Google. Ya, ketika kalian buka www.koper.com, kemudian kalian masukkan kata kuncinya, ya, kalian akan mencari materi dan lain sebagainya, kalian masukkan, maka mereka atau dari Koper ini server Koper akan mencarikan, ya, tapi yang berbasis masih teks, ya, tidak ada YouTube-nya, tidak ada videonya dan lain sebagainya. Itu adalah Koper. Selanjutnya adalah ping, ya, bukan patuk, ya, ping, ya. Maksudnya ping itu adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengetahui apakah komputer kita terhubung dengan internet atau tidak. Ya, umpamanya gini, kalian menghubungkan komputer kalian dengan modem, akan tetapi ketika kalian buka Google itu tidak bisa. Nah, itu kalian bisa cek dengan yang namanya ping, ya, lewat command prompt, ya, lewat command prompt hitam-hitam itu, kemudian diketik ping, kemudian alamat IP-nya. Atau dulu mungkin di media sosial, umpamanya kalian jawabnya lama, kemudian kalian ping. Nah, itu adalah ping, ya, bukannya patuk kemudian ping, bukan. Ini adalah sebuah aplikasi yang ada di internet. Nah, selanjutnya adalah HTTP. Nah, aplikasi HTTP itu adalah aplikasi yang berfungsi untuk membaca halaman-halaman web page di web server melalui browser. Ya, jadi membaca halaman-halaman yang ada di web, ya, melalui browser. Contoh gini, ketika kalian membuka www.google.com, ya, kemudian kalian memasukkan umpamanya cara membuat nasi goreng. Nah, kemudian dari situ kan akan muncul beberapa halaman-halaman, ya, beberapa cara, ada beberapa pilihan-pilihan. Nah, itulah yang namanya aplikasi HTTP. Ya, kalau halaman umpamanya Google, kemudian di situ muncul ada cara yang pertama membuat nasi goreng dari kambing, ada membuat nasi goreng dari pisang, membuat nasi goreng dari onta dan lain sebagainya. Nah, melalui browser. Nah, macam-macamnya browser kemarin kalian sudah saya minta untuk mencari, ya, atau kalian sudah saya minta untuk membaca. Itu ada macamnya banyak sekali, ya. Ini masih contoh kecilnya, adalah Mozilla, Opera, Bing, Internet Explorer, ada Netscape Maxtor, ya, kemudian ada Google Chrome,
ya, dan lain sebagainya. Itu adalah HTTP. Kemudian untuk HTML. Nah, HTML itu adalah aplikasi atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk keperluan membuat halaman web. Ya, kalau HTTP itu untuk membaca halaman-halaman web, tapi kalau HTML itu bahasa pemrogramannya yang digunakan untuk membuat web tersebut. Ya, umpamanya kalian akan membuat web Google, ya, www Google umpamanya. Nah, pembuatan Google ini itu menggunakan yang namanya HTML. Ya, itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk keperluan membuat halaman web. Yang terakhir adalah Google Map. Ya, ketika kalian bepergian kemana saja, ya, kemudian kalian tidak tahu alamatnya, kalian bisa menggunakan Google Map. Ya, sudah biasa ya kalian ya menggunakan Google Map. Dengan Android kita tinggal tulis tujuannya, kemudian kita bisa langsung diberikan jalan, ya, baik itu jalan alternatif atau jalan pantura dengan menggunakan yang namanya Google Map. Ya, anak-anakku sekalian, itu adalah beberapa layanan-layanan yang ada di internet. Ya, jangan lupa kalian tetap semangat untuk belajar ya, walaupun kita masih berupa daring. Mudah-mudahan berdoa saja, insya Allah kedepannya kita bisa tatap muka ya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ke depan kita akan belajar materi yang lain ya. Kemudian Ustadz nitip tetap semangat belajar ya. Kemudian silakan kalian kerjakan ya tugas dari Ustadz ya, kuis. Tidak usah kalian tulis di kertas, tinggal kalian pilih ya, kemudian kalian kirim. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.